Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan terkait judul paper The Impact of Central Bank Transparency on Systemic Risk, Evidence from Central and Eastern Europe. Yang beranggotakan ada Alisa Nadira, Christian Suryadi, Dina Husnawatima, Gina Amalia, dan Nadia Konsari. Next. Untuk introduction di sini, jadi pada selama krisis keuangan global di tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, otoritas publik yaitu baik nasional maupun supranasional dan bank sentral dipaksa untuk turun tangan dan menggunakan langkah dan instrumen intervensi yang berbeda untuk mengurangi konsekuensi dan menghindari krisis sistemik yang besar. Nah, sehingga penentu terpenting dari kontribusi bank terhadap risiko sistemik yang diidentifikasi dalam literatur meliputi adanya ukuran atau size, leverage, pendapatan, non-bunga, resiko kredit, struktur pendanaan, dan likuiditas. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak central bank transparency atau CBT yang pada selanjutnya yaitu berisiko kepada sistemik untuk sampel 34 perwakilan bank untuk Central dan Eastern Europe atau CEE. Next. Selanjutnya, kami telah menemukan beberapa studi literatur yang sebelumnya sudah meneliti dampak dari central bank transparency terhadap systemic risk, yaitu sebagian besar peneliti sepakat bahwa kerangka kerja yang transparan ini menguntungkan bagi peserta pasar, karena meningkatkan aliran informasi yang dapat diakses oleh investor, sehingga akan meningkatkan harapan dan keputusan mereka. Lalu, peningkatan transparansi bank sentral ini memungkinkan bank untuk mengelola harapan dengan lebih baik, sehingga mengurangi volatilitas pasar keuangan. Boleh di next. Berikutnya, penelitian dari Evinger berpendapat bahwa tingkat transparansi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kredibilitas, fleksibilitas, juga reputasi bank sentral. Dan hasil penelitian dari Howard dan Vasco menunjukkan bahwa bank sentral dengan kebijakan moneter yang lebih transparan cenderung menunjukkan stabilitas keuangan yang lebih tinggi, tetapi jika tingkat transparansi terlalu tinggi ini tidak akan menguntungkan bagi stabilitas keuangan. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke data sample and methodology. Next. Yang pertama ada systemic risk measure. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi bank-bank yang penting secara sistemik. Jadi para peneliti ini menggunakan pendekatan berdasarkan market data. Yang pertama adalah conditional value at risk atau COVAR. Nah, metrik kedua yang digunakan adalah systemic risk indicator atau XRIX yang disesuaikan dengan kekurangan modal yang diharapkan dari bank tertentu yang bergantung pada krisis yang mempengaruhi seluruh sistem keuangan. Next. Selanjutnya ada Central Bank Transparency Index, yaitu menggunakan Transparency Index dari Dinser dan Ehrengreen tahun 2014. Nah, indeks ini itu didasarkan pada 15 pertanyaan yang terkait dengan 5 dimensi transparansi, yaitu transparansi politik, ekonomi, prosedural, kebijakan, dan juga operasional. Indeks ini memiliki nilai minimum 0 jika bank sentral tidak menunjukkan tingkat transparansi sama sekali, dan nilai maksimum 15 dalam kasus tingkat transparansi yang tinggi. Selanjutnya, untuk data dan sampel yang digunakan ini mencangkup 34 bank yang beroperasi di 9 negara CII dari tahun 2005 hingga 2012. Data ini diperoleh dari data pasar dari Thomson Reuters Data Stream, sementara data akuntansi dikumpulkan dari Bankscope. Selanjutnya, untuk metodologi yang digunakan ini, persamaannya regresi dengan variabel dependennya risk yang direpresentasikan oleh langkah pertama kontribusi terhadap risiko sistemik bank I dari negara J pada tahun T. Lalu dengan variabel independen central bank transparansi, yaitu variabel regresor utama yang terkait dengan bank sentral pada negara J pada tahun T-1, dan variabel control bank mewakili perbedaan dalam profil risiko dan strategi bisnis di antara bank-bank. Juga digunakan variabel kontrol tingkat negara, yaitu makrokontrol, untuk memperhitungkan heterogenitas di antara sistem perbankan dan lingkungan makroekonomi yang berbeda. Pada langkah berikutnya, disertakan 3 indeks regulasi, yaitu Central Bank Independence, Central Bank Involvement in Supervision, dan Regulatory Quality Index dalam pendekatan difference in difference. Dibentuk variabel dummy yang bernilai 1 jika indeks regulasi lebih besar dari nilai median seluruh sampel dan 0 jika sebaliknya, dan diinteraksikan dengan variabel Central Bank Transparency.
Indeks ini terdiri dari 4 dimensi yang berkaitan dengan penunjukan pemecatan dan masa jabatan Kepala Bank Sentral, penyelesaian konflik antara cabang eksekutif dan Bank Sentral, tujuan Bank Sentral, dan yang terakhir aturan yang membatasi pinjaman kepada pemerintah. Boleh di next. Oke, selanjutnya untuk empirical result, untuk deskriptif statistiknya itu dari seperti yang dapat dilihat dari tabel di samping, di mana rata-rata resiko individu bank mewakili sekitar 6% kerugian dari nilai pasar total aset, dan juga dapat dilihat bahwa standar deviasinya senilai 4,5%. Lalu indikator COVAR yang mencerminkan rata-rata bank terhadap risiko sistemik adalah sekitar 0,5% turun dari aset pasar sistem dalam 1 tahun, di mana standar deviasinya juga adalah setara dengan 0,9%. Lalu dari S-risk menuju systemic risk itu menunjukkan adanya turun rata-rata sebesar 7 juta euro, di mana kapital tersebut ketika berada dalam di bawah tekanan, dan juga dan modal pasar yang kehilangan dan juga sebesar 7 juta euro yang dari modal pasar, di mana hal tersebut terjadi dari pengambilan kapitalisasi pasar negatif. Yang dapat dilihat bahwa sebenarnya variasinya itu terbilang cukup bervariasi dari 3 sampai 14,5 poin. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini adalah hasil regresi dari model yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dari yang pertama, kita dapat melihat di kolom pertama itu, kita melihat bahwa pengaruh dari transparansi indeks terhadap value at risk sebagai proksi dari systemic risk. Kita dapat melihat bahwa pengaruhnya itu adalah negatif dan signifikan di 10%. Lalu juga penelitian juga mencoba melihat pengaruh transparansi indeks terhadap COVAR atau conditional value at risk. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa pengaruhnya itu positif dengan signifikansi 1%. Begitu juga dengan hasil dari transparansi terhadap S-risk atau indikator dari systemic risk yang tadi sudah dijelaskan dalam matriks yang berbeda. Dan juga sama, hasilnya positif dan signifikan. Lalu untuk yang kolom 4 sampai 6 itu ditambahkan variable control learner index untuk melihat persaingan, sehingga terdapat nilai di bagian bawah sini. Dari ini kita juga dapat melihat bahwa pengaruhnya itu tetap mirip dengan yang sebelumnya, di mana kalau transparansi itu berpengaruh negatif terhadap VAR, lalu juga untuk yang COVAR dan S-risk itu berpengaruh positif dari transparansi indeksnya. Jadi tidak jauh berbeda. Dalam hal ini kita dapat simpulkan bahwa secara keseluruhan itu pengaruhnya itu pengaruh dari transparansi itu berpengaruh positif terhadap systemic risk, sehingga tidak sesuai teori karena transparansi itu berpengaruh terhadap ekspektasi, sehingga harusnya berpengaruh negatif terhadap systemic risk. Ini untuk karena penelitian juga berpotensi untuk terjadinya endogeneity, di mana covariance dari variable independen itu berpengaruh terhadap error, sehingga covariance tidak sama dengan 0. Maka peneliti juga mengembangkan model two-stage least square dengan memasukkan instrumen variable sebagai berikut. Jadi ada 3 instrumen variabelnya. Yang pertama rule of law, ini indeks untuk mengukur kekuatan hukum dari suatu negara dan juga kebebasan korupsi. Lalu ada the voice and accountability index, ini indeks yang mengukur kebebasan berpendapat dan media. Lalu ada credit to GDP ratio. Dari hasil juga kita dapat melihat bahwa pengaruhnya kurang lebih sama seperti yang sebelumnya ya. Tapi dalam hal ini yang untuk terhadap transparansi terhadap value at risk itu tidak signifikan. Sedangkan untuk yang pengaruh terhadap conditional value at risk dan S-risk itu positif juga dan signifikan di 5%. Selain two-stage least square, penelitian juga dikembangkan model dengan HLM atau hierarchical linear model, di mana terdapat hierarki itu tidak dikarakteristikkan sama dengan bank-bank di negara lainnya. Sekian dari hasil penelitiannya. Boleh dilanjutkan ke rekan.
Baik, untuk yang selanjutnya adalah further extension, di mana bagian ini akan ditunjukkan hubungan antara bank sentral, transparansi dari bank sentral dengan kontribusi bank terhadap sistemik risk yang merupakan heterogen di setiap negara dengan kerangka regulasi pada sektor bank yang berbeda. Nah, di tabel selanjutnya ini akan ditampilkan hasil difference in differences dengan 3 variabel regulasi. Yang pertama Central Bank Independence Index atau CBII dari Bodea dan Hicks di tahun 2015. Yang kedua Central Bank Involvement in Supervision Index atau CBISI dari Mas Yandaro dan Romelli di tahun 2017. Dan yang terakhir ada Regulatory Quality Index atau RQI dari World Governance Indicators database yang merupakan data dari World Bank. Very next. Baik, yang sebelumnya maaf. Oke, untuk yang selanjutnya lanjutan dari further extension ini menyajikan tabel yang merupakan hasil dari estimasi yang menggunakan difference in difference analysis, di mana nilai indikator VaR dan CoVaR ini lebih rendah untuk bank dari negara dengan bank sentral yang independen. Hal ini juga menunjukkan bahwa bank sentral yang transparan dengan kebijakan independen akan lebih bermanfaat untuk mengurangi individual risk of banks and systemic spillovers. Pada tabel ini, di kolom ketiga dan 4 mengindikasikan adanya penemuan serupa untuk bank sentral yang transparan dari negara dengan kualitas regulasi yang tinggi. Dibuktikan juga bahwa adanya bukti statistik kuat bahwa bank sentral yang transparan dari negara dengan kerangka pengawasan yang ketat dapat meningkatkan individual risk dan berkontribusi pada systemic risk. Boleh selanjutnya? Selanjutnya adalah kesimpulan dari paper ini, yaitu dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan dampak positif dan signifikan dari transparansi bank sentral dan kontribusi lembaga keuangan terhadap resiko sistemik. Bank sentral yang lebih transparan dan independen juga berguna untuk mengurangi resiko individual dan sistemik spillovers. Sedangkan bank sentral yang transparan dengan mengadopsi kerangka kerja pengawasan yang ketat dapat meningkatkan resiko individu bank dan kontribusi resiko sistemiknya. Dan yang terakhir, pada implikasi kebijakannya, bank sentral yang lebih transparan juga menguntungkan untuk sektor perbankan dari perspektif mikroprudensial, tetapi dapat juga menciptakan insentif untuk lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan beresiko, serta akan meningkatkan kontribusi individu terhadap resiko sistem perbankan secara keseluruhan. Mungkin ini sekian presentasi dari paper kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.